Pemerintah menegaskan membuka akses informasi kepada publik terkait penanganan COVID-19 di tanah air tanpa ada yang ditutupi. Hal ini disampaikan Kepala Gugus Tugas COVID-19 Doni Monardo yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional BNPB di Jakarta Senin siang usai mengikuti rapat terbatas secara virtual yang dipimpin Presiden Joko Widodo. Doni Monardo menjelaskan data kejadian di seluruh daerah dan di tanah air terkait penanganan penyebaran wabah virus corona bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik tanpa ada hal yang disembunyikan. Doni Monardo mengaku untuk menghindari salah mengambil keputusan, seluruh pasien yang meninggal dan belum ada hasil lab apakah positif atau negatif maka akan diamankan dengan protokol penanganan COVID-19. Keterbukaan informasi. Bapak Presiden menekankan informasi, data tentang kejadian yang ada di seluruh daerah agar disampaikan kepada publik apa adanya, tidak perlu disembunyi-sembunyikan. Memang dalam beberapa hari terakhir ada sejumlah pernyataan dan juga ada penyampaian dari masyarakat yang masih meragukan penjelasan dari pemerintah. Perbedaan data jumlah kematian akibat corona antara Ikatan Dokter Indonesia dengan pemerintah menjadi polemik. Sejumlah pihak menilai klaim perbedaan angka tersebut tidak memberikan pesan positif ke masyarakat. Pertanyaannya, kenapa bisa berbeda dan bagaimana masing-masing pihak menerjemahkan definisi data yang dimiliki? Apa langkah solutif agar ada sinergi? Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan dua narasumber kita. Yang pertama Bapak Daeng M. Fakih, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Selamat malam Pak Daeng. Selamat malam. Ya, dengan Ferdi Pak, terima kasih sudah bergabung dengan kita malam ini. Baik, ya baik. Ya, Terima kasih. dan juga ada Ibu Brian Sri Prahastuti, tenaga ahli utama kantor staf Presiden. Selamat malam Bu Brian. Selamat malam. Dengan Ferdi Bu, terima kasih. Ya, dengan Ferdi ya. Ya, terima kasih Bu Brian sudah bergabung dengan kita malam ini. Ya Bu Brian, kita mulai saja, saya ke Ibu langsung nih. Ini menanggapi bagaimana kemudian polemik perbedaan data khususnya korban yang meninggal dari kasus COVID-19 di tanah air ini. Pertanyaan saya adalah setelah sekian lama ada perbedaan data seperti ini, kemudian pemerintah lewat gugus tugas menyampaikan bahwa akses data itu sekarang bisa terbuka sebebas-bebasnya ke publik. Ada yang menilai ini telat atau apa kemudian pertimbangan pemerintah untuk melakukan hal ini di saat ini Bu Brian? Ya, kalau pernyataan Kepala Gugus Tugas ini kan sebetulnya sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa bahwa data itu jangan ditutup-tutupi. Okay. Nah, artinya data jangan ditutup-tutupi. Artinya kan kemudian yang harus dipikirkan adalah mekanismenya seperti apa supaya data ini lebih transparan. Nah, berapa kali saya sampaikan bahwa waktu di awal ini nggak terlambat juga. Waktu di awal kan memang kita masih boleh dikatakan masih sentralistik ya, karena laboratorium yang bisa mengkonfirmasi itu masih terpusat di Jakarta. Kemudian gugus tugas juga belum di semua daerah itu diaktifkan gugus tugasnya, tapi situasinya kan sudah berbeda sekarang. Mana laboratorium sudah banyak di daerah, sekarang kan dikonfirmasikan sebenarnya ada laboratorium, ada 78 laboratorium ya, tapi yang siap, betul-betul siap itu baru sekitar 40-an sekian di daerah. Artinya laboratorium ini sudah mampu untuk menegakkan diagnosa secara laboratorium. Nah, artinya juga data dari daerah itu sudah bisa lebih dipercaya. Nah, tinggal sistemnya yang diperkuat. Setahu saya sudah ada sistem yang sedang dibangun, tetapi tinggal implementasinya bagaimana bisa tadi lebih diperkuat lagi ya. Artinya dengan ada sistem aplikasi di rumah sakit dan laboratorium, mereka bisa mengisikan langsung data ini, berapa yang sudah diperiksa, hasilnya seperti apa, yang kemudian datanya ini kemudian bisa dikompilasi di tingkat pusat, melibatkan Kementerian Kesehatan. Pada saat yang sama, sebetulnya gugus tugas di daerah maupun di pusat pada saat itu sudah bisa melihat datanya, bahkan sampai by name, by address. Hanya pertanyaannya nanti pada saat diketahui oleh publik, nah ini yang harus kemudian disepakati kembali. Apakah kemudian semua orang, siapa saja itu bisa masuk ke dalam sistem itu, kemudian datanya sampai sedetail apa, itu yang masih harus dibicarakan. Tetapi saat ini situasinya adalah gugus tugas di pusat maupun daerah dan dinas kesehatan itu bisa mengetahui sampai ke setiap orangnya sebarannya seperti apa. Kenapa? Karena tujuan dari transparansi ini untuk kepentingan kita adalah untuk mengidentifikasi secepat mungkin
siapa yang positif untuk kemudian dilakukan 2 tindakan sekaligus. 1, tracing ke yang lainnya. Yang kedua, begitu ketemu confirm positif segera dilakukan isolasi. Jadi untuk masalah transparansi data itu 3 hal tidak bisa dipisahkan satu sama lain. 1 adalah pemeriksaan secara masif, yang kedua adalah tracing secara progresif, dan ketiga adalah segera isolasi. 3 ini menjadi arahan Bapak Presiden yang disampaikan di rapat terbatas pada hari ini. Oke, artinya jadi kemudian kemarin-kemarin ini memang sengaja ditutupi datanya begitu? Bukan sengaja ditutupi, karena kemarin itu masih waktu awal ya, saya berbicara awal ya, waktu kasus pertama kan masih sentralistik di pusat, dan kasus kan belum menyebar ke banyak daerah. Sekarang memang sudah waktunya, ini kan kasus baru, kejadian baru, kita juga pengalaman baru, jadi kita perlu proses juga untuk memahami ini. Menurut saya sekarang memang saat yang tepat. Sudah saat yang tepat karena datanya juga sudah banyak juga, dan memang diperlukan desentralisasi sampai ke daerah ya. Oke, definisi data dari pemerintah itu sendiri apa sih parameternya atau variabelnya, Bu Brian? Variabelnya ini kan sebetulnya kan bagian dari kegiatan penyelidikan epidemiologi ya. Jadi terkait dengan informasi yang terkait dengan pasien, dengan kasus per kasus. Tadi kalau penyelidikan epidemiologi, sekali lagi tujuannya kan sebetulnya untuk tracing kan, untuk mengetahui kan orang ini ada di mana, kemudian statusnya seperti apa, karena ini akan menjadi dasar juga untuk pengambilan untuk tindak lanjut, baik itu tindak lanjut yang sifatnya tadi secara epidemiologi untuk penemuan kasus, maupun pengambilan menjadi dasar juga untuk pengambilan keputusan di tingkat pusat terkait dengan program, gitu kan, melihat trennya. Bagaimana, apakah perlu ditambah rumah sakit lagi, kapasitas rumah sakit bagaimana, apakah perlu ada fasilitas khusus untuk isolasi misalnya. Nah ini akan sangat terbantukan dengan semakin banyaknya informasi yang kita dapatkan dari pasien, dari akumulasi dari pasien. Ini variabelnya seperti itu. Oke, artinya kalau kemudian bicara angka yang dari versi pemerintah ini yang dihitung adalah yang positif dan meninggal dunia begitu? Atau bagaimana? Kalau yang masih tercantum di websitenya COVID-19 memang masih di 3 data itu ya, di jumlah kasus yang terkonfirmasi positif, kemudian yang sembuh dan yang meninggal. Tapi sebetulnya pada juru bicara pemerintah Pak Ahmad Yuryanto kemarin kalau nggak salah ya, itu sudah di dalam press conference-nya sudah sempat menyebutkan tuh berapa yang ODP, berapa yang PDP, kemudian berapa spesimen yang sudah diperiksa, berapa yang positif, berapa yang negatif, itu sudah disebutkan ya. Mungkin ini juga, ini kan mungkin perlu waktu untuk saya melihatnya bisa jadi pemerintah masih perlu waktu untuk memverifikasi dan memvalidasi angka ini supaya bisa setiap hari bisa disampaikan. Harapannya setiap hari ini harus muncul sehingga kita bisa melihat terutama tadi ya yang ODP, PDP, kemudian berapa yang sudah dilakukan pemeriksaan spesimen dan positif dan negatif. Oke, kalau gitu saya ke Pak Daeng. Pak Daeng masih dengan kita? Ya, baik. Pak Daeng, ini gimana menjawab ini? ID cukup lugas begitu menyampaikan bahwa ada perbedaan data antara data ID dan juga pemerintah. Bagaimana kemudian perspektif ini muncul? Apa temuan yang ada di lapangan dari teman-teman ID sehingga kemudian ada signifikansi yang begitu tinggi, bahkan 2 kali lipat antara data yang dimiliki pemerintah dengan data yang ada di ID? Bagaimana menjelaskan ini? Baik, saya koreksi dulu ya, sedikit ya. Yang pertama, ID bukan memiliki data. Data itu semuanya ada di pemerintah, baik Kemkes maupun BNN. Oke. Ya, mohon maaf, BNPB. Oke. Yang kedua, ini bukan perbedaan data, bukan. Jadi Datanya apa dong? tidak berbeda. Ada tambahan data. Ada tambahan data. Kematian yang diumumkan pemerintah, yang positif COVID, hasil PCR, itu sudah betul. Tapi kemudian ada tambahan data, orang yang meninggal, yang statusnya masih PDP, dan masih menunggu hasil PCR-nya. Jadi hasil PCR-nya belum keluar. Hasil swab-nya ini bukan perbedaan data, tapi ada tambahan data. Tambahan data ini menurut hemat kami itu perlu dicarikan solusi kenapa terjadi seperti itu, ya kan? Bagi pengambil keputusan, solusinya adalah ini
ada keterlambatan pemeriksaan, testing yang terlalu lama begitu, sehingga yang dirawat ini dengan PDP belum sempat selesai hasil pemeriksaannya, dia meninggal. Dan ini jumlahnya banyak, jadi harus dicarikan solusi. Solusinya apa? Yang pertama solusinya testing harus dipercepat, testing PCR-nya harus dipercepat, supaya lebih cepat apa? Coverage per harinya harus lebih banyak. Oke. Yang kedua, ini harus ada solusi bagi pelayanan, bagi kami di rumah sakit, bagi dokter. Bagaimana ini kalau terjadi perlambatan seperti ini? Apakah tata laksana COVID ini harus nunggu PCR positif ya keluar, ataukah tidak nunggu? Jadi dengan kriteria klinis tanpa hasil lab itu boleh nggak dilakukan? ID dalam hal ini sudah mengeluarkan rekomendasi, kita buat pedoman PDP ini mau diapakan. Kami sudah buat pedoman dan itu akan diajukan pemerintah. Oke. Dengan terjadi keterlambatan ini, kami mengajukan PDP ini sudah harus dirawat dengan COVID. Oke. Supaya cepat penanganannya. Kira-kira seperti itu. Oke, artinya kemudian pemerintah hanya mencatat pasien yang positif, sementara PDP dan ODP ini seharusnya juga dicatat, walaupun kemudian hasil labnya ini masih harus menunggu dalam waktu yang lama, begitu ya Pak Daeng ya? Itu tercatat semua, terlapor semua. Jadi yang kami lihat hasil koordinasi dengan BNPB, baik yang sudah hasilnya keluar positif maupun yang PDP nunggu hasil keluar tapi keduluan meninggal, itu terlapor semua, tercatat. Maksud saya kemarin itu menyampaikan bahwa data ini harus kita kaji kenapa ini terjadi dan harus carikan solusi. Jadi bukan persoalan tidak ada perbedaan data, enggak, semuanya tercatat oleh pemerintah. Yang PDP, maksud saya yang tambahan meninggal status PDP belum ada hasilnya, ini harus dicarikan solusi. Apa solusinya? Masalahnya apa dan apa solusinya? Oke, artinya ini ada perbedaan sedikit saja dari definisi data antara pemerintah dan ID yang tadi disampaikan. Bu Brian, kalau kemudian menjawab pertanyaan dari Pak Daeng, apa solusinya yang tadi disampaikan? Ya, saya nggak begitu jelas, suaranya kecil banget di sana ya. Tapi mudah-mudahan jawaban saya ini bisa, respon saya ini bisa nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Daeng. Jadi gini, kalau kita berbicara tentang jumlah yang dilaporkan positif oleh pemerintah, memang kita perhatikan penjelasan dari Pak Ahmad Yuryanto bahwa yang dilaporkan kematian ini adalah yang sudah memang dia positif. Artinya memang penderita ini meninggal dengan status PCR-nya positif ya. Sementara kalau tidak itu belum bisa dilaporkan, kecuali nanti kemudian kan kita nggak tahu kapan ininya ya, pada saat meninggal bisa jadi belum ketahuan, tapi kan proses pemeriksaan berlangsung terus. Jadi bukan berarti bahwa kalau sudah meninggal kemudian later ketahuan hasilnya positif tidak dilaporkan, tetap dilaporkan, tetapi pencatatannya kemudian. Nah, sementara untuk kasus yang bukan kematian, tadi saya sudah sampaikan kan, walaupun belum muncul nih di dalam sitrep dari gugus tugas, tetapi contoh pada saat press conference yang dilakukan oleh Pak Ahmad Yuryanto kemarin, itu disampaikan jumlah ODP dan PDP kalau dicermatin dari angkanya, karena jumlah ODP dan PDP itu jauh lebih besar dari terkonfirmasi positif. Apa? Karena ODP dan PDP itu kan ada unsur diagnosanya. Penegakan diagnosa pada seorang kasus itu tidak hanya berdasarkan pemeriksaan laboratorium, maksudnya dengan PCR saja, tetapi bisa diagnosa secara klinis maupun pemeriksaan diagnostik yang lainnya seperti darah, kemudian toraks foto ataupun CT scan. Nah, ini dipergunakan menjadi pertimbangan, makanya angka PDP-nya dan angka ODP itu lebih besar jumlahnya daripada angka yang terkonfirmasi positif. Tapi Bu Brian, data PDP ini tidak dikeluarkan. Ini. Jadi berusaha untuk memperbaiki, menginformasikan gitu ya dari angka-angka ini. Tetapi jangan dikacaukan dengan yang disebut dengan positif
terkonfirmasi positif, karena WHO masih menggunakan terkonfirmasi positif itu dengan golden standardnya adalah pemeriksaan PCR. Tapi untuk menegakkan diagnosa kita sudah mengakomodir dengan pemeriksaan secara klinis maupun pemeriksaan diagnostik yang lain. Nah sekarang tinggal kita juga refleksi ke dalam, tinggal kita dorong lagi gugus tugas maupun pemerintah bagaimana informasi tadi ODP, PDP tadi itu dan jumlah spesimen yang diperiksa bisa secara rutin kita informasikan sehingga publik juga tahu begitu. Oke, berarti ini memang masih angka untuk PDP dan ODP ini yang masih belum bisa dikeluarkan atau bisa disampaikan secara menyeluruh begitu ya, Bu Brian ya? Bukan secara menyeluruh, secara rutin. Ya, secara rutin dan tapi secara akumulatif begitu. Ini mungkin yang refleksi yang harus kita lihat. Saya juga belum dalami lagi mengapa hari ini kok tidak disampaikan. Mungkin masih proses verifikasi belum selesai mungkin ya. Karena kan tidak semua ini sistemnya kan sistem memasukkan informasi ini kan melalui sistem secara online dan proaktif ya, maksudnya bukan proaktif. Jadi secara aktif dilakukan oleh rumah sakit maupun laboratorium yang melakukan. Nah ini bisa jadi tidak semuanya bisa sudah melakukan itu atau masih ada sebagian yang melakukan manual sehingga perlu proses, tidak bisa jadi belum bisa setiap hari ini diyakinkan betul jumlahnya. Oke, baik. Kita masih akan gali catatan dari Ikatan Dokter Indonesia dan juga bagaimana pemerintah merespon dengan adanya perbedaan data ini. CNN Indonesia Newscast segera kembali. Ya, kita kembali ke diskusi kita malam ini masih dengan Bu Brian dan juga Pak Daeng. Pak Daeng masih dengan kita, Pak? Ya. Pak Daeng, kalau kemudian ada perbedaan definisi data antara pemerintah dan juga ID ini terletak di jumlah kasus ODP dan PDP ini, sebenarnya sepenting apa sih Pak jumlah angka ini harus dipublikasi juga, harus disampaikan juga? Ada yang mengatakan kalau kemudian justru akan menimbulkan kecemasan dan ketakutan, atau ada perspektif lain soal ini, Pak Daeng? Jadi begini, sekali lagi ya, saya tadi sayang tidak mendengar apa yang disampaikan Bu Brian dengan baik. Ya. Sekali lagi, ini bukan persoalan perbedaan data. Ya. Bukan bicara kesalahan data, bukan. Ya. Ini ada data tambahan. Ya, yang perlu kita carikan solusi. Ya. Mungkin disampaikan, dipublis itu mungkin perlu ya, perlu untuk menjadikan pelajaran bagi semua pihak ya, baik itu pemerintah, rumah sakit, dokter terutama ya di pelayanan maupun masyarakat. Tapi yang paling penting adalah dicarikan solusi. Di sini apa permasalahannya? Permasalahannya dari data tambahan itu tergambar waktu pemeriksaan PCR itu lama begitu. Ya. Lama. Ini pelajarannya di situ sebenarnya, bukan persoalan datanya. Datanya tidak ada perbedaan. Datanya tidak ada perbedaan. Data itu semuanya ada di baik BNPB maupun Kementerian Kesehatan. Tetapi data tambahan ini itu harus dicarikan solusi. Ini menunjukkan, pelajarannya menunjukkan PCR kita ini lama pemeriksaannya. Dia belum sempat keluar hasilnya, sudah keburu meninggal. Oleh karena itu solusinya adalah PCR ini harus dipercepat. Presiden sudah menyampaikan pesan pertama itu dari 6 pesan, PCR itu harus dilakukan massal, cepat dan luas. Nah, itu harus dicarikan solusi supaya cepat PCR. Itu yang pertama. Keterlambatan atau lamanya PCR ini itu berdampak pada pelayanan kepada pasien di rumah sakit. Karena belum keluar nih hasilnya, mau diapakan pasien ini. Nah, dampak itu harus juga dicarikan solusi. Apa solusinya? ID sudah mengeluarkan pedoman untuk mendiagnosis COVID ini. Barangkali tidak hanya diagnosis berdasarkan hasil lab PCR, tapi juga boleh berdasarkan kondisi klinis pasien. Ya. Jadi mungkin nanti ke depan perlu perubahan pedoman solusinya. Pedomannya apa? Ada diagnosis
COVID berdasarkan klinis, ada diagnosis COVID berdasarkan hasil lab PCR. Sehingga ini membantu di pelayanan bagi pasien. Oke, oke. Saya pikir tekanannya di situ, dicarikan solusi atas lamanya proses pemeriksaan PCR. Oke, Pak Daeng, idealnya berapa lama rekomendasi dari IDI untuk pemeriksaan PCR? Sistem kita yang sekarang artinya belum baik begitu? Saya tidak mengatakan belum baik. PCR itu yang diadakan oleh pemerintah itu akurasinya bagus. Oke. Tapi karena ketersediaannya masih sedikit, kebutuhan pemeriksaannya banyak, sehingga itu menimbulkan keterlambatan atau perlambatan lama ya, lama. Sehingga PCR ini harus ditambah, harus ditambah supaya target pemerintah itu yang saya tahu 10.000 per hari. Kita sekarang posisi belum mencapai 1.000 dalam sehari. Ini yang menyebabkan waktu pemeriksaan akan lama. Gitu. Artinya kuantitasnya perlu ditambah begitu ya. Kalaupun kemudian durasinya juga cukup lama begitu. Perlu ditambah, akurasinya sudah bagus, tapi perlu ditambah alatnya, perlu ditambah reagennya supaya pemeriksaannya lebih cepat. Artinya memang belum sampai saat ini langkah itu belum diambil oleh pemerintah dan masih melakukan protokol yang berlangsung saat ini. Perintah Presiden, kebijakan Presiden itu sudah dikeluarkan. Itu sangat betul dan kami sangat mendukung. Sekarang bagaimana pelaksana teknis di bawahnya mempercepat perintah Presiden ini untuk melakukan testing massal PCR itu secara cepat dan secara luas. Hal-hal seperti ini nanti tertutupi dengan sendirinya. Oke. Saya ke Bu Brian. Bu Brian, tadi dari Pak Daeng mengatakan bahwa kemudian proses atau kuantitas pemeriksaan PCR di tanah air di kita sendiri ini masih cukup lama, walaupun akurasinya diakui cukup bagus begitu. Artinya ini bersinggungan dengan sistem yang belum maksimal. Bagaimana menjawab ini, Bu Brian? Ya, tadi saya sudah sampaikan. Beberapa hal saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Dr. Daeng ya. Sebetulnya arahan dari Bapak Presiden juga kan tadi saya sampaikan nomor 1 adalah pemeriksaan secara masif. Nah, pemeriksaan secara masif kan sekarang yang didorong itu tidak sekedar rapid test serologi antibody yang kemarin ini sudah kita lakukan, tetapi juga didorong untuk melakukan pemeriksaan PCR. Nah, sekarang jenis pemeriksaan PCR itu kan macam-macam. Sebetulnya kendala bahwa ini lama itu hasilnya itu lama itu sudah kita identifikasi dan berusaha untuk mencarikan solusinya. Ada beberapa cara gitu. Jadi yang lama itu yang konvensional itu tetap dijalankan, tetapi kan pemerintah kemudian sudah maju lagi untuk menyediakan mesin pemeriksaan yang robotik yang bisa sekali putar itu ada banyak spesimen bisa diperiksa. Dan ini kan kalau kita ikuti ini beberapa mesinnya sudah ada di Indonesia. Kemudian sudah disebarkan di beberapa tempat. BUMN setahu saya memang banyak kemudian melakukan terobosan untuk penyediaan ini. Kemudian yang kedua adalah juga di dalam rencana kita, di dalam rencana pemerintah itu akan mempergunakan yang disebut dengan tes cepat molekuler, menggunakan jejaring laboratorium yang dulu dipergunakan untuk tuberkulosa. Yang ini sudah tersebar di beberapa tempat di Indonesia, ada sekitar 800 sampai 1.000. Tetapi ini kan setelah dievaluasi tidak semuanya bisa dilaksanakan. Ada kalau saya tidak salah itu sekitar 300-an yang siap. Ini tersebar di seluruh Indonesia. Tetapi ini belum sepenuhnya bisa kita lakukan yang dengan tes cepat molekuler ini. Kalau ini bisa dilaksanakan luar biasa, ini akan sangat membantu. Karena reagennya itu kita masih menunggu. Nah ini rebutan di banyak negara. Jadi sambil nunggu reagen ini datang, yang otomatis tadi juga sudah bisa kita jalankan. Tetapi satu hal yang mau saya sepakat dengan disampaikan oleh Dr. Daeng dan punya concern yang sama adalah saat ini jadi bukan hanya jadi masalahnya bukan sekedar ketersediaan alat dan bahan, tetapi saya melihat jumlah spesimen yang diperiksa pun masih kurang daripada yang kita harapkan. Jadi ibaratnya gini, kita punya mesin yang mampu memeriksa banyak, itu sedang dipersiapkan, tetapi
tapi bahan yang masuk itu tidak sebanyak yang kita harapkan. Jadi bisa ada kemungkinan terjadi underutilized gitu. Nah, bagaimana supaya pemeriksaan ini banyak? Itu tadi tracing harus dilakukan gitu. Pemeriksaan secara masif itu harus dilakukan, itu yang menjadi arahan pertama dari Bapak Presiden. Dan ini bisa dibantu oleh berbagai pihak. Ini kan sudah di luar, maksudnya bukan di luar. Ini bisa dilakukan kan dengan edukasi yang semakin kuat, kemudian dilakukan penyelidikan epidemiologi yang juga kuat, melibatkan puskesmas dan komponen masyarakat, misalnya RT RW gitu loh, sehingga didorong semakin banyak orang yang memeriksakan diri. Tapi sekali lagi, pada saat memeriksakan ini pun tidak sekedar periksa, karena yang tujuan pemeriksaan ini kan untuk mencari yang positif, gitu. Jadi kita semaksimal mungkin bisa menemukan orang yang kemungkinan besar akan positif, gitu loh. Sehingga tracing tadi itu menjadi penting. Jadi dilihatnya itu jangan terpisah-pisah. Yang kedua ini saya mau mengomentari yang disampaikan oleh Dr. Daeng tadi, yang soal diagnosa berdasarkan PCR. Ini persis yang saya sampaikan tadi kan. Sebetulnya yang disampaikan oleh Pak Ahmad Yuryanto, kalau kita lihat angkanya, angka ODP dan PDP lebih besar dari jumlah spesimen yang diperiksa, yang hasilnya positif, itu sudah menunjukkan bahwa kita sudah mempertimbangkan diagnosa klinis itu sebagai diagnosa untuk menegakkan PDP dan ODP dan pemeriksaan diagnostik yang lain. Jadi saya pikir kita sejalan ya untuk ini ya. Ini kan tinggal kemudian harus diperkuat lagi adalah masalah melaporkannya. Tetapi bagaimana mendiagnosa, kemudian mendengarkan dan mendengarkan dari sejawat yang berada di lapangan bertemu langsung dengan pasien, itu tuh sangat diperhatikan betul dan menjadi dasar juga untuk pengambilan kebijakan yang lebih baik tentunya di masa yang akan datang. Oke, pada yang terakhir tadi disampaikan bahwa pemerintah juga harus didorong untuk terus melakukan PCR test ataupun juga testing massal, apalagi juga dengan adanya PSBB saat ini. Apakah kemudian ini bisa dilakukan untuk menjawab tanda tanya kenapa kemudian kasus ini masih terus bertambah setiap hari yang positif ataupun juga korban meninggal dunia? Apa rekomendasi dari IDI? Begini, jadi menghadapi wabah yang seperti ini, ya, ini kita harus bisa melampaui penularan yang setiap hari menjalar ini. Ya, jadi kita tidak boleh tertinggal oleh laju penularan. Kita harus bisa mendahului supaya kita bisa mengendalikan. Dengan apa itu? Salah satu strategi yang paling penting dimanapun negara melakukan itu dengan testing. Testing yang massal, cepat dan luas. Jadi testing ini boleh saya katakan testing ini is everything. Kenapa? Bukan hanya menyelesaikan yang persoalan PDP tadi. Tapi testing ini bisa berguna untuk melakukan pengendalian penularan secara menyeluruh. Karena dengan testing ini, ya, pemerintah akan bisa melakukan kebijakan-kebijakan, mengambil keputusan yang sangat berarti untuk pengendalian. Misalnya dengan testing ini kemudian kita punya senjata, punya data untuk melakukan kontak tracing dengan cepat dan tepat. Kemudian bisa memberikan penanganan terhadap yang positif, mengisolasi, melakukan perawatan. Jadi testing ini sebenarnya kunci strategis untuk mengalahkan penularan COVID. Makanya saya sangat setuju dan sangat mendukung pesan Pak Jokowi pertama adalah testing massal yang cepat dan luas. Ini harus segera diimplementasikan. Harus segera. Oke. Kita harapkan harapan itu bisa dilakukan secepat mungkin karena memang testing massal dan juga pemeriksaan atau tracing ini juga menjadi mendesak untuk menekan penyebaran virus corona dan juga sinergi dan menyingkronkan definisi data ini tadi juga bisa dilakukan secara objektif antara pemerintah dan semua pihak termasuk dengan IDI. Terima kasih Pak Daeng M. Fakih sudah bersama kami dan juga Ibu Brian Sri Prahastuti sudah bergabung dengan kita malam ini. Terima kasih.
Pemberlakuan PSBB karena pandemi virus corona mengakibatkan 2.000 karyawan hotel terpaksa dirumahkan. Agar tetap mempunyai penghasilan, seorang karyawan memilih berjualan lumpia goreng melalui media sosial. CNN Indonesia Newscast segera kembali.